Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video singkat kali ini aku mau bercerita tentang challenge 10 hari aku dalam melaksanakan tugas pengantar ilmu komunikasi. Nah, dalam 10 hari itu aku mengambil tugas ada 3. Yang pertama itu mendoakan orang lain, memaafkan diri sendiri, sama sholat malam. Nah, aku mau bercerita tentang benefit atau kesan-pesan selama aku menjalankan challenge selama 10 hari itu. Yang pertama itu sholat malam. Nah, kebetulan sholat malam itu memang sunnah, tapi mungkin dengan adanya challenge ini itu bukan hanya sekedar challenge, tapi juga membangun habit. Nah, tujuan daripada challenge ini itu membentuk sebuah kebiasaan yang baik, karena selain sholat malam itu sendiri, kita akan terbiasa dengan bangun pagi atau menjadi morning person, dan itu membawa dampak positif kepada diri kita sendiri. Dan aku pun merasakan selama aku melaksanakan challenge ini, meskipun ada pressure atau kayak sebuah tantangan karena harus melaksanakan tugas juga selain untuk melaksanakan ibadah, jadi mungkin ada kesan tersendiri gitu. Dan itu sangat baik gitu untuk membangun kebiasaan, karena setelah melaksanakan challenge 10 hari itu menjadi bentuk kebiasaan baru yang memang kita konsisten bangun di jam itu. Karena kan biasanya kalau saat malam itu tidak tentu, kadang bangun jam 2, 3, bahkan jam 4 mepet subuh untuk melakukan sholat malam. Tapi semenjak challenge itu jadi terbiasa bangun di jam yang biasa untuk melakukan challenge sholat tahajud tersebut. Jadi konsisten di jam 3 gitu. Selanjutnya itu ada memaafkan diri sendiri. Nah, kebetulan itu adalah challenge yang sangat unik dan menurut aku mungkin kebiasaan yang sering dilupakan oleh seseorang, karena itu tuh sebuah hal kecil yang mungkin orang tuh nggak aware dan nggak care juga terhadap memaafkan diri sendiri, karena ya kita hidup sebisanya, dan kalaupun ada harapan yang mungkin tidak terwujud, itu akan menjadi udah tinggal hopeless gitu. Tapi semenjak ada memaafkan diri sendiri, jadi kayak apa ya, sebuah sesi mengenal diri sendiri gitu. Jadi ketika kita berdoa atau memberikan afirmasi positif pada diri sendiri, itu akan menjadi sebuah motivasi atau semangat tersendiri untuk menjalani hari-hari gitu. Jadi tidak ada pikiran negatif, ataupun ketika kita membuat kesalahan itu tidak langsung menjadi diri sendiri kayak udah hopeless atau tidak termotivasi atau udah menyerah gitu untuk segala hal yang terjadi. Tapi ketika menjalankan challenge memaafkan diri itu jadi terbiasa untuk oh ya udah nggak apa-apa, kita akan coba lagi nanti, dan bahkan afirmasi positif yang mungkin kita lupa untuk melakukannya ke diri sendiri, karena ya kebiasaan orang kita memberikan afirmasi kepada orang lain, kepada teman-teman sekitar kita atau ya orang-orang terdekat kita, bahkan kita melupakan diri sendiri. Bahkan sebenarnya itu yang paling penting, karena untuk memberikan afirmasi positif kepada orang lain, dalam diri kita pun harus positif juga. Jadi challenge ini menurut aku sangat worth it dan sangat worth it untuk dicoba dan dilanjutkan, karena semenjak aku melakukan hal ini aku jadi merasa hari aku lebih positif aja gitu, karena aku mengenal diri aku dan bisa tidak manajemen emosi aku tuh tidak yang membludak gitu, jadi aku bisa mengontrol diri aku sendiri gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada mendoakan orang lain. Nah, sebenarnya emang bukan challenge yang cukup sulit untuk dilakukan, karena memang setiap sholat, setelah sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah itu pasti kita akan berdoakan ya, selain untuk diri sendiri pasti kepada orang tua dulu, terus kepada orang-orang sekitar kita, bahkan meminta ampunan dulu untuk diri sendiri terakhir, tapi kita minta dulu tuh untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Dan itu adalah sebuah hal ya positif, dan menundukkan ego kita juga sih, karena ketika kita berdoa biasanya orang-orang itu hanya ingat dirinya sendiri gitu, tapi dengan adanya challenge ini mungkin akan bertujuan untuk mengingatkan kita juga kepada lingkungan sekitar kita, jadi kita nggak yang terlalu bodoh amat dengan lingkungan sekitar kita. Nah, ketika kita mendoakan orang lain, kita jadi lebih mengenal emosi kita juga, jadi ketika orang lain membuat kesalahan kepada kita, kita lebih mudah memaafkannya, karena pun ada sebuah afirmasi positif juga dalam saat mendoakan tersebut, karena kan kita sedang berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Jadi ada rasa ketenangan dalam hati ketika kita mendoakan orang lain,
yang sebagaimana kita tahu, maka doa itu yang baik itu akan balik lagi kepada kita sendiri gitu. Nah, menurut aku itu aja sih kesan pesan aku selama menjalankan challenge 10 hari itu. Dan itu sangat merubah beberapa hal yang aku anggap sepele menjadi sangat penting. Dan itu merubah juga pola pikir atau mindset aku selama ini, yang contohnya hal kecil kayak tadi memaafkan diri sendiri itu adalah hal basic yang mungkin kita lupakan, tapi semenjak ada challenge itu aku jadi lebih aware, oh ternyata penting loh untuk memaafkan diri sendiri di segala aspek gitu, dan di segala waktu dimanapun. Dan aku pun berterima kasih kepada dosen pengajar ilmu komunikasi karena sudah memberikan opsi ini, dan itu membuat perubahan kecil dan menjadikan sebuah habit baru dan habit yang baik, yang sebagaimana kita mungkin nggak aware dan kita menganggap itu nggak penting, tapi ternyata itu sangat berdampak bagi kehidupan kita. Mungkin itu aja kesan-pesan aku selama challenge 10 hari. Semoga ini bisa menjadi habit bagi aku dan bagi teman-teman semua yang menjalaninya. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dosen dan juga support teman-teman juga yang sudah mengingatkan ketika salat malam atau ketika mengerjakan tugasnya. Itu sebuah lingkungan yang sangat positif dan sangat berdampak untuk masa depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.